Untuk selanjutnya yaitu demo kedua dari Intan Cleo. Hari ini Mbak Intan akan memberikan teknik tentang teknik 3D ya. Jadi nanti boleh ditanyain sama Mbak Intan teknik 3D ini apa ya. Kita panggil Mbak Intannya ya. Untuk itu Intan Cleo. Mau tangannya dong. Halo, kembali lagi bersama saya. Semangat nih, tadi pas dapat hadiah kayaknya seru banget, pas saya masuk jadi lemes lagi. Tepuk tangan lagi dong. Gimana hadiahnya, keren-keren ya? Yang juara satu siapa tadi? Gak jadi, aduh belum beruntung. Mana yang juara satu? Yang belakang, wah selamat ya. Saya padahal pengen hadiahnya catakan ya. Oke, gimana masih semangat habis makan siang ya? Semangat. Saya tuh paling nggak terlalu ini bawain haircut karena biasanya pada lemes, pada ngantuk. Ya, yang ini jangan ya. Nah, di sini saya mau bawakan hashcut. Hashcut yang lebih komersial lah, yang lebih mudah dan komersial. Karena kadang-kadang orang nggak mau hashcut karena terlalu nyentrik gitu ya, nggak pede sama hashcut. Jadi kalau ini hashcutnya masih bisa diterima sama ibu-ibu atau misalnya pekerja kantor dan lain-lain ya. Oke. Nah, modelnya sebelumnya sudah di color memakai seri warna 807. Ini namanya Aqua Pearl ya. Jangan kalah sama kakak yang di sana, pearlnya juga beda. Pearl ya. Iya, oke gimana semuanya? Aqua Pearl ya. Jadi seperti warna air dan juga campuran silver ya. Jadi kalau highlightnya seperti ini, cocok enggak warnanya? Cocok ya, oke. Oke baiklah, di sini saya membawakan 3D haircut. Boleh slide ininya? Nah oke. Hah, gimana? Bisa bacanya? Bisa dong. Astengkare. Nah 3D haircut ini, kenapa saya temanya 3D haircut? Jadi dia bisa membentuk 3 dimensi. Jadi ketika rambut kita tekstur dan membuat panel-panel, rambut ini ketika terkena angin dia masih bisa goyang dan flowy-nya lebih natural. Jadi kalau dibahas Intan apa? Nah ini goyang gitu ya. Kalau misalnya enggak di tekstur kan Intan blek gitu ya, kurang cantik ya. Oke, jadi ini kenapa disebut 3D haircut? Karena kita membentuk panel atau seperti lubang-lubang nantinya ya. Tapi itu nanti terakhir. Saya bikin pola dulu untuk hashcut. Oke, di sini laku nggak potongan hashcut? Kayaknya rambut orang Bali panjang semua sampai segini-segini ya. Semuanya seneng panjang kayaknya ya. Rata-rata ya. Kecuali Kak Dian tuh lagi stylenya punya style sendiri. Aku sampai pangling loh sama Kak Dian. Selalu cantik manja, manjalita ya. Oke, kita mulai. Saya di sini mau bikin hashcutnya nggak terlalu pendek karena di Bali saya lihat nggak suka yang terlalu pendek dan terlalu tipis, betul ya? Pengen lebih terlihat bervolume. Oke, di sini saya dry cut. Yang pertama kita potong 0 derajat aja, bentuknya oval ya. Tuh kan, sepi kalau demo cutting deh. Nah, pakai DJ sedikit ya. Yang mau sambil goyang-goyang boleh. Mau ke depan juga boleh, nemenin saya di sini. Oke. Nah, ini kita buat pola dulu. Nah, kebetulan nih rambut modelnya ini lurus, super lurus. Oke ya, segini cukup ya panjangnya ya. Oke, jadi saya bagi partingannya 1, 2, 3, 4, 5. Depan 2, tengah, atas ya. Nah di tengah ini seperti kita ketahui hashcut itu ada disconnect, betul ya. Jadi bagian atas sama yang bawah itu nggak seperti layer. Jangan kita bilang layer tinggi dibilang hashcut.
beda haskat sama apa layer. Jadi kalau haskat itu ada disconnect. Tapi bedanya sama wolf cut apa? Ada yang tahu nggak? Haskat sama wolf cut, kita bisa bedain nggak haskat sama wolf cut? Bisa ya? Apa bedanya? Tadi yang bilang bisa siapa? Bedanya apa? Bedanya? Tadi ada yang bilang bisa, mana ya? Ya, kalau haskat ini dia lebih nyambung, lebih nggak terlalu disconnect dan penipisannya nggak terlalu banyak gitu ya dibandingin kalau wolf cut lebih apa ya? Lebih nyentrik ya Om Dimas ya. Gimana sih bilangnya, lebih ekstrim, betul, lebih ekstrim. Haskat lebih natural lah, lebih komersial ya. Iya. Jadi kalau World Cup itu kan kalau zaman dulu punk rock ya. Jadi lebih Apa? ekstrim dia. Zaman Dia dulu secara apa? tekstur juga dia lebih tajam. Iya. Ya. Oke, ini kebanyakan. Nah, kalau misalkan kayak ini ya, kayak tadi nggak apa-apa ya Mbak Intan sedikit ya. Ya. Sekalian Mbak Intan nanti lihat untuk kapan. Kalau misalkan mau teknik tadi ya, folk itu kalau guntingan-guntingan haskat tuh keren tuh. Kalau enggak guntingan World Cup. Oh iya, Itu yang World Cup tadi itu ya. lebih, woi tajam dia. Oke. ujungnya. Ya bener ya Mbak Intan ya. Ya. Oke, nah ini tadi yang pertama kita sudah ambil 0 derajat. Yang kedua karena kita mau disconnect, kita ambil agak tinggi 135 derajat tapi concave. Jadi 135 derajat tapi jangan flat ngambilnya, cuman concave. Jadi agak miring ya concave tuh ya. Agak miring gini supaya naik banget. Ya, jadi kita lihat tinggi banget. Ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat dari yang ujung sini sama ujung sini jauh. Ya, beda sama layer ya. Tapi kita tetap bikin nyambung ya. Nah, oke, dimiringin ya. Kalau di salon biasanya dry cut apa basah? Oh, kebanyakan dry cut ini ya. Kenapa? Apa? Basah. Basah. Tergantung. Kalau buru-buru dry cut, lagi rame dry cut. Cuan ya, cepetan katanya gitu ya. Biar cuan. Nanti agak dimiringin ya supaya tinggi. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman untuk teknik haskat? Ada enggak? Ayo, siapa yang mau tanya? Belum, masih fokus Mbak Intan. Masih fokus ya. Di sini kita udah lihat ya gelembungnya ya sedikit ya. Disconnect. Nanti kita baru halusin. Ini hanya pola, baru pola aja. Oke. Gampang ya? Gampang katanya ya. Masuk lagi. Oke. Ya. Nah, yang terakhir kita bisa lihat diagramnya. Yang sebelah sini kita bikin yang tadi kan concave ya, agak miring. Yang ini agak lurus, agak flat. Jadi dia disconnect nantinya. Jadi nggak nyambung. Jadi nanti dia membentuk apa namanya? Lebih bervolume. Rasanya lebih bervolume. Ya. Kalau layer kan nyusun. Kalau dia concave semua. Kalau flat semua, ya. Kalau ini kita bikin disconnect. Disconnect, tahu nggak disconnect? Iya. Disconnect itu nggak
Jadi antara guntingan yang atas dan guntingan yang bawah itu nggak nyambung. Patokannya yang tadi ya, yang terakhir ya, yang paling atas. Saya cuma punya waktu setengah jam loh ini di panggung nih, keburu nggak ya? Ya, ini bisa kita lihat koneknya ya. Dia membentuk gelembung. Tapi di sini banyak nggak permintaan hashtag teman-teman? ABG-ABG-nya gitu, anak Gen Z-nya banyak? Jarang kayaknya ya kalau Bali tuh rambutnya panjang, panjang banget. Oke, sekarang kita ke depan ya, udah mulai ke depan. Kita lihat atasnya ini kita pisah ya. Ini kurang lebih kayak layer ya kalau yang di depan ya. Langsung ambil ke depan. Ya, kita sambungin. Oke. Sebelah sini. Di sini ada berapa banyak yang lulusan dulu di Hado Suwarno School? Wah, banyak ya. Sekarang ini sudah sertifikasinya BNSP, betul ya Pak ya? Jadi kalau sekarang kita ambil sertifikasi, jadi walaupun kita udah jadi profesional, hairdresser profesional, kita butuh sertifikasi yang diakui pemerintah dan beberapa negara. Sertifikasi yang BNSP ini yang ada di Widya Suwarno itu bisa dipakai di luar negeri ya Pak, betul Pak? Iya. Saya aja mau ikut lagi buat punya uji kompetensi ya Pak ya. Oke, lalu kita ambil ke atas ya. Ambil ke atas, kita sambungkan yang bawah. Ya, di sini udah kelihatan polanya. Cuma kita tetap harus sambungin antara belakang dan depan. Supaya nyambung ya, nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini kan ketinggalan sedikit, kita cuma ambil yang ketinggalannya aja. Ya, antara depan, belakang, semuanya kita sambungin. Tuh, ada jalan. Berapa menit lagi Om Dimas? Masih bisa ya? Masih ya. Dan ini teman-teman juga sebelumnya dikerjain sama Mbak Intan dengan kalungnya ya. Jadi Iya. kamera juga pakai SDB, pakai 807 ya Mbak Intan ya? Betul, 807. Dibantu tim art SDB nih yang jago-jago nih. Ya ini 807 SDB ya, jadi videonya
bikin poni apa namanya curtain bangs ya kalau sekarang Cotton kita bag. bilang. Curtain bangs. Bahasa sekarang tuh cotton bag. Ya, kita bikin segitiga. Kita lihat belahan modelnya ya, ada di mana. Jadi ngikutin belahan dia supaya nanti natural. Ini agak ke kanan ya belahannya. Oke, kita ambil patokan yang di tengah. Ya. Mau segimana pendeknya, kita ambil dulu yang di tengahnya. Misalnya segini. Ya. Untuk yang panjangnya kita juga ambil patokan. Yang terpanjangnya mau segimana. Baru kita ambil sedikit-sedikit untuk lawan arah ya. Oke. Ini rambutnya modelnya halus banget rambutnya. Lemes banget nih. Kalau di blow kayaknya 5 meter jalan udah langsung lurus lagi kayaknya ya Kak ya. Ini kalau sasakan gimana? Nanti kita lihat ya rambut halus ini pakai hairspray SDB bisa kuat apa enggak. Wah. Apalagi di sini banyak yang sanggulan ya. Tiap upacara pasti sanggulan ya kalau orang Bali ya. Oke. Polanya sudah selesai. Sekarang saya mau buat texturizing. Texturizing di sini penting banget, terutama yang tadi kita buat teknik air touch supaya kita lebih mudah mengeluarkan rambut pendek dan rambut panjangnya itu pakai teknik texturizing. Kita bisa pakai 2 gunting, mau gunting bidrai atau juga gunting penipis, ya. Di sini saya akan buat panel-panel untuk texturizing supaya rambutnya lebih terlihat 3 dimensi, berdimensi. Oke. Main. Ya, di sini kita bikin panel-panel 1, 2, 3. Bentuknya kurva. Ya. Jadi jangan sampai bentuknya lurus. Kalau bentuknya lurus nanti kelihatannya bolong. Dan kita juga ada skip supaya tidak terlalu bolong ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita ambil di sini tengah, ini skip, 2, skip lagi, 3, seperti itu ya. Jadi membentuk lubang atau panel. Dan tipis aja, jangan terlalu tebal. Kalau tebal nanti orang nggak mau kan. Kadang-kadang orang melihatnya ini, aduh rambut tuh abis kalau diginiin ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Padahal enggak, ini hanya mentekstur rambut, membuat rambut lebih justru lebih terlihat bervolume dengan seperti ini. Ya. 1, 2, 3, ya. Lanjut. Kita terus, saya agak cepetin ya, karena waktunya takut tidak cukup. Sudah punya belum gunting sliding? Yang Sudah ya. yang gendut loh, samping kiri kanan dia gendut ya. Tuh. Nah kalau teknik dari teknik sliding itu jangan lupa ya, dia nggak ditarik ya, dia cuma buka tutup doang. Ya, Jadi betul. buka, tutup, jadi nggak ditarik itu ya.
Buka, Ya. buka, tutup. Udah gitu aja Jangan dia mah. digesek gitu ya Om Iya, Dimas ya. jangan digesek dia mah. Kalau yang nggak punya gunting bidrai gimana? Bisa pakai gunting penipis, boleh. Kita juga sama, kita membentuk panel-panel juga supaya rambut itu terlihat bervolume, berbentuk, nggak kaku gitu loh. Apalagi rambut kayak gini kan jatuhnya pasti kelihatan kaku ya. Kalau pakai gunting ini gimana? Gunting penipis. Coba saya pakai gunting penipis ya. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa ambil sini satu, di tengah dan di ujung. Ya, jadi jangan kalau pakai penipis seret, ya Om Dimas ya banyak yang gitu. Seret. Nanti rambutnya luka. Jadi makanya banyak rambut yang bercabang itu karena kita tarik-tarik. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Saya pakai gunting ini lagi ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Mau maju ke depan juga boleh. Ini pada malu-malu nih, biasanya Bali heboh loh. Pada maju, pada ini gitu ya. Ada Pak Rudi kayaknya pada segen ya. Marus-rusu segen, biasanya jungkir balik Pak, joget-joget. Apalagi Iya. tuh yang rambutnya pendek tuh. Udah ada dangdut aja ya. Oh. Ya Om Dimas ya, Iya. Bali biasanya paling heboh. Ada pertanyaan nggak? Yo, sebelum ditanya. Gunting 3D haircut ini sangat populer di Jepang. Karena orang Jepang itu nggak suka rambut itu terlalu tebal menumpuk. Kalau kita malah di extension ya, orang kita ya. Ini saya juga extension sebenarnya. Biar nggak kalah tebel sama cewek-cewek Bali nih. Wah, rambutnya tebal-tebal sekali. Teman-teman ini kan sudah pakai, banyak yang pakai SDB ya. Barangkali nanti kebingungan, kebetulan kan tim teknikal kita di Bali belum ada. Takutnya mau ada pertanyaan tentang mengenai seputar SDB, teknik apapun apa gitu. Mau nggak nomor telepon saya? Oh ya, iya. Jadi barangkali nanti ya ada kira-kira tentang teknik color atau tentang teknik putih itu bisa ya, nanti bisa konsultasi yang mengenai teknik SDB. Catat ya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada masalah-masalah di salon kita sharing aja ya. 24 jam ya Om ya. 24 jam, color, smoothie, pokoknya berhubungan dengan itu. Rumah tangga juga boleh kalau mau Aduh. konsultasi. Curcol dong ya Om. 0812 ya 0812 88 79 19 75 0812 88 79 19 75 Dimas. Waduh, nomor mantan saya katanya. Masa sih? Coba pakai mic bateri, coba jelaskan. Ayo baterai coba. Jangan-jangan saya dulu. Jangan-jangan Om Dimas lupa kali Om Dimas. Jangan lupa, kita sama-sama amnesia di sini. Jangan-jangan, kayaknya sih iya sih dulu ya, saya juga ya. Hah? Enggak. Selagi saya nggak ada event gini, itu saya langsung jawab. Yang penting salonnya kasih tahu ya, dari salon Bali gitu ya. Gitu ya. Udah dicatat semuanya? Ya, oke ya, terima kasih. Pokoknya kalau cewek fast respons. Ya Om ya. Kalau cowok maaf agak lama. Kalau kadang-kadang saya kalau slow respon gak enak. Bisa pas respon kadang-kadang kan kita kan simbiosis ya. Saya namanya sharing kan gak jadi masalah tuh Mas. Nah, ini agak dihalusin sedikit ya teman-teman. Oke. Udah ngantuk belum? Pada nyanyi dong.
Itu ya, ini maaf teman-teman semuanya nih. Kayak Mbak Intan lihat tuh cara guntingnya ya. Pokoknya sama ya, itu pegangan gunting juga harus diperhatikan ya. Itu pegangannya harus diperhatikan loh, jadi caranya. Karena apa? Presisi itu kan dari pegangan juga. Ya, contoh tuh dilihat Mbak Intan tuh. Jadi nggak sembarangan megang gunting tuh, kalau bisa dia punya jari nggak gerak dua-duanya. Iya, jempolnya aja yang gerak ya Om ya. Tutup, gitu. Ini lebih bagus. Kalau Mbak Intan di situ saya kasih contoh deh. Gimana Om? Gunting sisir ya Bang? Sisirnya? Ini gimana nih? Oh gunting ya. Bentar ya. Oke. Nih, gunting Mbak Intan bagus, mudah-mudahan saya dikasih nih. Nih ya, nih sambil nyatet Mbak Intan. Posisi gunting, nih lihat nih. Penting banget ya, sama harga gunting penting nggak Om? Harga gunting apa Batri? Harga guntingnya harga gunting Sultan ya, pokoknya seharga motor ya. Tuh, nggak boleh, jadi kestabilannya nanti presisinya kurang kalau kita gerak. Ada yang bilang sayang beli gunting mahal-mahal, sayang nggak beli gunting mahal-mahal? Yang sana sayang, sini tidak. Yang benar mana sayang apa tidak? Sekarang yang ngasih kita rezeki setiap hari yang menghasilkan uang dari apa? Kalau suami kita pulang bawa duit disayang-sayang nggak? Dimasakin tempe apa? Ayam goreng, daging katanya. Nah kita juga sama ya. Ini yang menghasilkan kita, jadi jiwa kita, penyelamat keluarga kita. Jangan sayang-sayang. Jangan mentang-mentang servisnya cuman 50.000 atau 100.000 gitu, sayang beli gunting seharga motor misalnya kayak gitu ya. Jangan berpikir kayak gitu karena ini yang jadi sumber kehidupan kita. Saya pernah gitu. beli gunting nih Mbak Ya. Intan. Saya cerita Ya. Mbak Intan ya, itu zaman dulu saya nih. Saya pernah beli gunting satu set itu hampir 100 juta. Waduh, waduh. Yang bisa nempel-nempel itu dulu fun namanya. Mau ngomong nyicil apa cash itu? Jangan-jangan peleter lagi. Nyicil 5 tahun. Seharga mobil ya? Iya. Udah. Kenapa? Waduh. Itu tuh dia nempel-nempel kalau nggak salah istrinya ada 5 deh. Waduh. Iya. Waduh Jadi 5 murah, kalau itu. Sultan langsung bilang murah ya. Mau Sultan. Aduh, aku Tapi aja. zaman dulu loh. Zaman Wah. dulu Batri, itu zaman dulu itu. Tapi hilang Batri, nggak tahu kemana itu. Padahal saya nyicil itu 5 tahun, Hilang. nggak tahu. Hah? Kayaknya saya Iya. yang nyolong deh Om. Iya. Ada yang saya hibahin karena udah frustasi. Iya. Kita halusin lagi ya. Udah. Hilang apa dikasihin Om? Hilang apa dikasihin orang? Ada yang hilang, ada yang dikasih. Oh. God, saya mah dari dulu orangnya nggak pernah macem-macem Batri. Tapi kalau ada sekarang boleh. Bener nggak mantannya Batri? Coba liatin foto Batri lagi muda, mungkin dia ingat. Iya, saya takutnya saya juga bener ya. Saya pernah juga, iya bayangan saya kayaknya Batri dah itu loh. Aduh. Yang belakang masih semangat. Tetap keep in touch ya nanti ya Batri, karena sudah ada nomor saya Batri. Iya bener, boleh Batri. Pada nyanyi dong. Iya biar nggak betul. ngantuk. Biar nggak ngantuk nyanyi mau. Mbak Intan, ini gak lupa kan? Apa? Lupa nggak? Gak bakalan lupa Om. Pasangan masih bisa lupa, iyalah. Gunting mah nggak pernah lupa. Udah kayak istri kedua kalau kata Om Dimas ya. Gunting itu ya. Ada Alejandro di belakang, boleh minta tolong
joget ya. Janji. Kalau itu sih Mbak Dian pasti langsung turun. Mbak Dian kostumnya udah sucok banget loh pada loh itu ya hari ini ya. Oke, ya. Roll rambut yang tadi di Nabila. Roll poni. Oke. Bukan yang di Nabila. Yang panjang. Ada. Ya, banyak ya. Sedikit lagi ya. Ayo pada DJ-nya. Nah, tuh. Oke. Biasanya di sini kalau gunting rambut berapa menit? Berapa? 5 minutes? Oh, 45. Oke, itu udah termasuk blow apa belum? Belum. Kali gitu ya, saking ngantrinya kan di Bali ngantri banget. Kalau aku lihat nih, salon-salon Bali kan viral-viral ya. Apa-apa tuh, cepet wede. Hebat-hebat loh. Mesti belajar viral nih sama salon-salon Bali nih. Kalau misalnya ini bekas muting bisa nggak di haskat? Bagus nggak? Waduh, yang belakang seru amat. Semakin menyalai kakak hati susah. Dulu denailah suko mentalia udah bakawan raso ko ado tapi denai diamkan. Oh, ini lagunya katanya pada protes. DJ-nya salah nih. Bukan DJ Panda. DJ siapa? Waduh. Mas Alejandro. Udah pada pakai hairspray SDB belum? Yang udah pakai hairspray SDB siapa? Wah, baru satu. Siapa lagi? Ada lagi? Oh, di belakang. Sudah, ya ini yang nah, kayak gitu ya. Itu hairspray SDB harus begitu pakainya katanya. Oke, ini kita styling ya sekarang ya. Kalau haskat ini bagusnya di blow. Kita blow natural aja ya. Karena rambutnya agak apa namanya? Agak bandel. Jadi blownya saya bantu pakai roll ya. Lalu pasang gaya dan penggagah.
susah, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Ade lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ade nona. Ini Wah. Sebentar. DJ. Hey, Mr. DJ. siapa yang punya? Kakak lacak propu nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di mama. Ternyata ade nona kuku nama Maimuna. Maimuna, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Ombe udah jangan apa itu bangga. Dan kau ingat lanang satu itu. Dia hanya takut menjali udah. Acap mata melaburan. Dan dia sangko menjali udah bakalan rasa-rasa kau aduh. Tapi denai diam. Waduh ini anak gagalan. Sebalik jawab tambah pening gak jelas. Gaya semakin beda. Merah-merah di mama. Mama ini siapa punya anak? Masih kecil-kecil. Sekarang balik jangan makin cantik. Perfect sekali. Asli beda dari jatuh dari langit. Gak didengar kekas tuh pemabok. Pastikan dia ada jodoh. Sempat nih casok dah hilang bodoh. Lihat dan nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jangka, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyalai. Kakak hati susah, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Goyang lagi, masih mau digoyang? Kurang katanya. Apa? Lagu apa? Belah Duren? Oh my god. Belah Duren katanya DJ. Belah Duren bang. Abang. Yang di ujung sana, ayo gabung ke sini dong. Mana suaranya? Aduh ini tukang salon apa ya saya? Kok sambil ini merangkap-rangkap karena saking hebohnya Bali nih. Ini baru Bali nih kayak gini nih. Makan durian di malam hari paling enak dengan kekasih. Dibelah bang, dibelah. Enak ke bang, silakan dibelah.
apa lagi? Mau Ayo. nyanyi lagu apa lagi? Sambil Mbak Intan itu tuh, yuk. Nyanyi apa lagi? Siapa yang mau nyanyi lagi? Ya kamu Mbak lah Abdul nyanyi galak, lagi. nggak mau. Satu lagu lagi. Walau cinta kita sementara, aku merasa bahagia. Karena kau terjun mesra di keningku, ku rasa bagai di surga. Cinta satu malam, indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Ayo jangan malu-malu guys. Tuhanmu membuatku terlena, aku telah terbuai mesra. Yang kurasa hanya indahnya cinta, hasratku kian membara. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Ini saya sangat suka hasil highlightnya ya. Warnanya bagus banget. Ya, kita bikin volume atasnya. Oke. Saya mau coba kayak yang di Bali gini-gini gimana nih? Wes, ya. Gimana Mbak Nanda yuk? Mau jatuh. Biasanya hasilnya bagus kalau kayak gitu. Itu dilempar-lempar dulu ya. Siapa tahu saya viral juga deh. Oke, udah selesai. Wangi banget. Wangi nggak sayang?
ngamuk atau nyemprot suami pulang malam jangan, pelan-pelan aja ya, jangan. Kalau buat konten ya nggak apa-apa lah ya. Kalau suami pulang malam, siapa suami yang suka pulang malam? Oke, selesai. Balaya. Ini lavender soap balaya. Minta formulanya. Oke, formulanya 8.22. Oke, ini warna favorit saya yang selalu saya pakai. Ini juga lunturannya nanti kayak gini. Jadi kalau misalnya tamu salon nanya, nanti lunturannya kayak gimana? Kan agak ungu kayaknya kan. Tenang, milk tea, lunturannya sendiri milk tea. Ya, 8.22 sama 002. 002 korektor ini 20%. Jadi 8.22-nya 100 gram misalnya. Terus 002-nya 20 gram. Ditambah sedikit merah 006, 1 gram aja. Hairspray-nya yang brush out saya pakai. Saya favorit saya yang brush out. Tapi kalau untuknya yang extra hot. Untuk laki udah pakai extra hot. Wajib. Ya, kita lihat dari belakang. Lihat gradasinya ya. Mau jalan lagi dari belakang boleh? Kalau ada yang mau foto, ya. Oke, jalan dulu boleh. Ada sih halus sekali. Lu kayak gini kira-kira kita bisa cas mahal nggak di salon? Bisa. Langsung kaya langsung ya di salonnya. Ini percaya nggak? Modal yang dikeluarkan di bawah 500 ribu. Kalau pakai SPP. Jadi kita bisa modal lebih efisien, tapi cuan lebih banyak. Ya, buktikan ini kan, ya. Nanti kita buktikan besok workshop pemakaian produk dari model yang kita pakai, kita catat. Ya, tapi besok modelnya nggak virgin semua ya. Ada yang bermasalah, karena yang datang ke salon banyak yang bermasalah kan, kayak hidup kita banyak masalah. Oke, lanjut lagi Om Dimas, gimana? Oke, iya. Sudah.